Halo, selamat siang kawan Setara. Senang sekali saya Elvira Karunisa hari ini menemani Anda bersama dua narasumber saya. Kita akan berbicara perdana mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Banyak hal ataupun catatan yang terjadi pada tahun ini, pada saat pandemi, apakah kemudian berdampak positif atau buruk terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Apa saja catatannya, apa saja faktanya, kita akan mengelaborasi siang ini bersama dua narasumber saya. Yang pertama, Mas Muhammad Hafiz, penulis laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute dan juga aktivis Human Rights Working Group. Selamat siang, Mas Hafiz. Siang. Kemudian juga Mas Halili Hasan, Direktur Riset Setara Institute. Mas Halili, selamat siang. Selamat siang. Baik, judulnya kita berbicara serius tapi santai, karena kondisi pandemi. Kalau terlalu serius, imunnya nanti turun. Bikin stres. Karena stres gitu. Tapi berbicara mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan ini memang harus ditanggapi dengan cukup serius. Apalagi kita tahu banyak sekali catatan yang terjadi. Bagaimana potretnya untuk saat ini, Mas? Iya, saya dulu nih. Iya, Mas. Oke. Saya izin Pak Direktur. Jadi begini, situasi saat ini kan sebetulnya memang masyarakat lagi dihadapkan pada kondisi yang serba dalam ketidakpastian. Ketidakpastian dalam arti kita tidak tahu kapan pandemi akan selesai, tapi di sisi yang lain tuntutan untuk terus bertahan hidup juga menjadi tinggi gitu ya. Nah, dalam konteks kebebasan beragama akhirnya masyarakat pun dalam ketidakpastian ini juga seakan tidak memperhatikan aspek-aspek yang memang seharusnya mereka lakukan dalam konteks COVID gitu ya, prosedur dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada situasi di mana menguatnya sentimen-sentimen keagamaan dan sentimen itu yang kemudian dikapitalisasi. Dalam konteks pelanggaran secara langsung, misalkan bagaimana kekerasan seperti halnya zaman-zaman sebelum COVID, mungkin relatif tidak begitu kuat gitu ya. Tapi ketika misalkan beberapa kasus yang kita ketemui di awal-awal COVID, di mana misalkan alasan PSBB digunakan untuk menghalangi orang untuk melakukan ibadat, pertemuan di rumah gitu ya, yang memang seharusnya dilakukan secara rutin. Nah itu terjadi gitu, sentimen masyarakat semakin menguat menggunakan aspek agama untuk membatasi komunitas lain. Nah dalam konteks itu kan kalau kita bicara apakah sudah baik atau belum, faktanya memang kita belum mampu memperbaiki situasi toleransi dan ketegangan yang secara laten tetap ada di masyarakat itu gitu. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa ketika kekerasan itu tidak muncul, tapi kemudian kita berhasil mengelola kebebasan beragama, karena memang kita hanya selama ini kan melihat simptom kekerasan itu simptom, tapi akarnya adalah sikap intoleransi konservatisme yang ada di masyarakat. Ketika negara tidak mampu menyelesaikan akarnya, maka kemudian simptom-simptom itu akan berubah sedemikian rupa sesuai dengan kondisi situasi yang saat ini termasuk dalam situasi COVID ini. Kira-kira begitu. Oke. Peran negara, peran pemerintahan Jokowi di era kedua ini seperti apa? Peran negara tetap pada kontrol ya. Jadi kalau dalam konteks hak asasi manusia kan to promote, to protect and fulfill. Promote itu adalah menyampaikan soal bagaimana seharusnya masyarakat bersikap gitu Mbak ya. Dalam situasi tertentu begini maksud saya, kadang pemerintah memiliki komitmen tapi tidak mengetahui cara dan tahapan yang lebih jelas. Jadi misalkan contoh kasus kemarin misalkan di pelarangan jilbab, kasus-kasus 1-2 pelarangan jilbab di sekolah atau pemaksaan ya jilbab di Padang waktu itu kemudian direspon dengan SKB gitu ya. Saya sebagai aktivis kebebasan beragama yang selama ini juga banyak bekerja sama dengan Setara dan teman-teman yang lain merasa SKB ini sudah benar karena dia sebetulnya menjawab kebutuhan masyarakat, apakah masyarakat boleh dipaksa ataupun diberikan kebebasan untuk menggunakan simbol keagamaan. Jadi itu udah tepat. Tapi karena kemudian informasi dan bagaimana meletakkan SKB ini dalam konteks negara demokratis dan yang menghormati hak asasi manusia itu belum selesai, sehingga resistensi yang muncul gitu ya, resistensi dianggap tidak pro agama gitu ya, padahal kemudian prakondisi untuk mengarah pada kebijakan yang sesuai dengan HAM-nya tidak
dibangun secara komprehensif, kira-kira begitu. Betul tidak negara gamang mengenai ini, Mas Halil? Sebenarnya kalau kita lihat menggunakan perspektif hak asasi manusia ya, yang harus ngambil peran paling besar ya negara, karena negara adalah duty bearer, sementara warga adalah rights holder kan gitu. Negara adalah pemangku kewajiban, sementara warga negara adalah pemegang hak. Dan ini saya kira doktrin yang tidak hanya berlaku pada aspek HAM secara umum, tetapi juga dalam isu KBB, karena kebebasan beragama berkeyakinan sebagai constitutional rights itu memang menuntut negara yang berperan presisi. Tadi kita diingatkan oleh Mas Hafiz soal bagaimana measurement yang dilakukan oleh negara itu tetap harus dalam kerangka demokrasi, misalnya hak asasi manusia. Maka dalam situasi demikian mudah saya kira melihat bahwa ada kegamangan dari negara. Kelihatan sekali misalnya bagaimana menghadapi situasi yang agak oksimoron, di mana situasi positif dan negatif itu hadir bersama di era pandemi ini. Virtualitas yang menjadi tren kita hari ini kan sebenarnya momentum di satu sisi, misalnya untuk memperbanyak perjumpaan virtual, di mana perjumpaan itu salah satu masalah kita. Perjumpaan yang terbatas sehingga segregasi menguat itu salah satu persoalan kita. Tapi virtualitas itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjawab itu. Hanya di sisi yang lain, jangan lupa juga tadi sudah diingatkan oleh Mas Hafiz, simptom ini kan ada otak belakangnya, ada nalarnya gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola ini dengan sangat presisi, maka yang akan terjadi virtualitas itu hanya akan menjadi medium bagi perluasan ruang sikap intoleran kita, menjadi perluasan juga space bagi narasi-narasi intoleransi. Karena dengan virtualitas kan kelompok intoleran bisa menggunakan anonimitas di dunia maya untuk melakukan dalam tanda petik kejahatan, violation oleh aktor non negara. Itu saya kira situasi ini yang agak menyulitkan pemerintah. Di sisi yang lain tentu pemerintah punya prioritas, misalnya prioritas pemerintah dari sisi public health mungkin jadi prioritas, tapi menurut saya itu mestinya tidak dijadikan alasan oleh pemerintah untuk kemudian menomorduakan isu toleransi, isu kebebasan beragama berkeyakinan, karena dampak jangka panjangnya tidak kalah merusak saya kira daripada isu kesehatan. Ini harus tetap ditangani secara presisi. Yang belakangan memang saya melihat kami secara objektif barangkali ya, itu melihat ada kemajuan itu saja. Kalau mau menggunakan bahasanya Mbak Ki tadi, seberapa kegamangan atau apakah benar pemerintah gamang ya, belakangan setelah situasinya lebih settle, bisa handle, terutama yang berkaitan dengan suasana pandemik ini, saya kira derajat kegamangan itu berkurang. Paling tidak kalau dilihat dari regulasi. Regulasi ini seperti SKP yang tadi dicontohkan oleh Mas Hafiz, itu kan sebenarnya dari sisi konstruksi dan konten itu jauh lebih konstruktif, lebih progresif bagi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Hanya pada level komunikasi atau bahkan pada level sosialisasi ke publik itu memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya bagaimana memastikan agar satu hak orang itu bisa dijamin sepenuhnya, tidak saja warga yang pro tapi juga warga yang kontra. Tapi di sisi yang lain juga jangan lupa ada isu kearifan lokal yang mesti ditangani, itu kalah rumit. Jadi menurut saya kita harus, kalau saya pribadi melihat ada beberapa terobosan yang butuh dikuatkan ya, meskipun
tentu dari sisi substansi kita mengapresiasi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ketika ada progresnya seperti itu, agak mundur sedikit nih, saya terpaksa karena tadi Mas Alili mengatakan sudah ada progres tidaknya ya. Apakah hanya karena faktor pandemi sehingga kemudian simsalabim penyesuaian cepat dilakukan, atau memang sebelum pandemi sudah ada progresnya, Mas? Iya. Mungkin bisa. Pertama soal terbatasnya ruang gerak ya. Kalau kita mengamati kasus-kasus yang dimunculkan oleh Setara, misalkan dalam laporan beberapa tahun tahun terakhir, kecenderungan intensitas kelompok intoleran untuk datang langsung melakukan soap kekuatan gitu ya, demonstrasi dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu pemicu menguatnya pelanggaran kebebasan beragama. Nah, ketika ruang fisik dibatasi, maka kemudian kasus-kasus yang muncul di lapangan pun menjadi kecil. Itu satu. Kedua, upaya negara untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan ataupun pada praktek gitu ya, itu juga menguat. Beberapa contoh misalkan di beberapa provinsi ya, saya tidak sebutkan karena agak sensitif terhadap korban, di mana selama ini memang korban tidak mendapatkan hak-haknya, bahkan terusir gitu ya dari kampungnya. Tapi kemudian di masa pandemi dengan silent movement, silent gerakan-gerakan diam-diam gitu ya, didorong juga oleh pemerintah pusat dan beberapa aktivis kebebasan beragama, akhirnya pemerintah daerah mampu memberikan alokasi bantuan untuk komunitas korban ini. Nah, dalam situasi COVID, dalam situasi non-COVID, bisa jadi upaya-upaya ini tidak akan mulus gitu. Mulus dalam arti penolakan, resistensi dan lain sebagainya juga menguat. Tapi di sisi yang lain, saya menarik mendengar tadi Mas Halili bicara soal virtualitas gitu, Mas ya. Nah, dan bagaimana efek dari SKB dikeluarkan. Menurut saya memang pemerintah juga harus mengimbangi efek COVID yang semua orang kemudian menjadi online, tapi tidak diimbangi dengan pembukaan ruang publik di wilayah online pula. Jadi kalau saya bisa misalkan beberapa pendekatan antropologis dalam hak asasi manusia kan sebetulnya membuka ruang bagaimana isu-isu HAM dan isu-isu agama yang sensitif itu harus dijadikan diskusi di dalam ruang publik, sehingga deliberasi isu, semua yang pro dan kontra, semua yang punya pendapat itu bisa saling mengisi. Nah, ketika proses deliberasi itu terbuka, semua orang bisa menyampaikan pendapat, titik keseimbangan bagaimana hak asasi manusia itu ditempatkan itu akan muncul, dan dalam ruang itu juga kemudian negara bisa mengambil sikap secara tegas. Kira-kira gitu. Nah, mungkin dalam hal keterbukaan itu yang mungkin kita juga perlu didorong, debat publik perlu dibuka, siapapun bisa berpendapat, dan akhirnya kita bisa menyepakati ruang-ruang yang memang itu menjadi pilihan-pilihan terbaik gitu. Di satu sisi melindungi agama, dalam konteks hak beragama setiap orang dilindungi, tapi di sisi yang lain hak asasi manusia tidak dinafikan, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Karena kebebasan ini seperti dua sisi koin, di satu sisi memang harus dikontrol, di satu sisi juga memang harus diberi keleluasaan di sana. Catatan lainnya mengenai kelompok rentan, kita tahu berdasarkan penelitian Mas Hafiz juga ada di beberapa provinsi ya Mas ya, yang banyak sekali cukup terjadi pelanggaran. Mungkin bisa disebutkan wilayah mana saja Mas yang saat ini masih cukup tinggi? Untuk wilayah yang memang tinggi terutama adalah Jawa Barat gitu ya, saat ini masih relatif tinggi, dengan beberapa catatan yang sebetulnya Setara juga melakukan riset ini secara bertahap dan secara reguler ya, tahunan. Nah, Jawa Barat memang sangat dinamis dengan latar belakang penduduk, kemudian ada perubahan kekuasaan yang terjadi di Jawa Barat juga kurang lebih ikut mempengaruhi gitu ya. Artinya memang kebebasan beragama ini kan sebetulnya kecenderungan bagaimana satu pemimpin daerah itu mengatur dan mengelola kehidupan keagamaannya gitu, Mbak. Ketika komitmen kepala daerah itu kuat terhadap kebebasan beragama dan toleransi, maka kemungkinan besar potensi terjadinya pelanggaran itu mengecil. Tapi ketika kemudian pejabat negara
secara langsung atau tidak langsung atau bahkan secara diam-diam memberikan persetujuan terhadap menguatnya intoleransi dan konservatisme di masyarakat, maka pelanggaran itu juga menguat. Kira-kira begitu. Diam-diam itu seperti apa bentuknya, Mas? Diam-diam itu artinya begini, ketika misalkan ada kekerasan dalam konteks hak asasi manusia, seharusnya pemimpin itu berani memberikan pernyataan sikap bahwa tindakan ini adalah salah dan semua orang harus menjaga diri. Pelaku yang memang mengarah pada tindak pidana harus ditindak secara hukum. Itu ketegasan. Nah, ketika dia tidak memberikan respon dalam situasi adanya kekerasan, adanya penutupan tempat ibadat kelompok Ahmadiyah, misalkan gitu ya, dia tidak bersuara secara lantang atau bahkan ketika terjadi kekerasan tidak bersuara. Nah, ini persetujuan diam-diam sebenarnya. Ketika persetujuan diam-diam itu muncul, maka potensi kekerasan berikutnya itu akan terjadi. Nah, memutus impunitas itu penting. Nah, kalau kita lihat sejarah bagaimana Jawa Barat, termasuk pemimpin-pemimpin yang pernah duduk di Jawa Barat gitu ya, kecenderungan ini terlihat sejauh ini, meskipun arah perubahannya membaik gitu ya, karena memang komunikasi gitu ya, beberapa kabupaten kota yang awalnya sangat keras tapi kemudian Setara juga sempat masuk di situ, teman-teman masyarakat sipil juga sempat banyak yang bekerja sama untuk memperkuat ya pemerintah daerah. Kecenderungan perubahan itu muncul gitu, meskipun kemudian catatan kekerasannya atau kasus pelanggarannya juga masih menguat. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa daerah yang memang dari sisi pelanggaran horizontal itu tidak tinggi, tapi dari sisi pelanggaran vertikal, yaitu negara sebagai pelaku utama, itu cenderung konsisten. Aceh misalkan gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat kemudian membangun kehidupan secara horizontal, bisa jadi kasus-kasus yang muncul tidak begitu tinggi seperti halnya kasus di wilayah lain. Kecuali karakter-karakter masyarakat seperti Aceh Singkil misalkan. Yang memang secara komposisi, maksud saya karakter masyarakat komposisinya cukup berimbang 30-70 gitu ya. Kemudian pengelolaan masyarakatnya juga masih menjadi PR pemerintah daerah, sehingga kasus-kasus yang muncul betul-betul kasus-kasus yang ketegangan di antara dua komunitas. Nah, tapi di sisi lain pelanggaran intoleransi, konservatisme di masyarakat Aceh secara umum relatif kecil gitu ya. Justru pelanggaran oleh negara yang membatasi dan mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama itu yang kemudian tinggi. Beberapa wilayah lain kecenderungan tahun kemarin, Sulawesi Selatan yang awalnya tidak masuk tapi kemudian masuk, dan intinya adalah dari laporan yang sempat kita susun kemarin 2019, kecenderungan konservatisme itu tetap ada, pelanggaran-pelanggaran oleh negara juga masih dominan gitu ya, dan yang paling terlihat adalah soal penggunaan artikel-artikel yang terutama pasal-pasal penodaan, pasal-pasal yang memang dianggap bias dari sisi hak asasi manusia. Tapi di sisi yang lain ada praktek-praktek yang bisa kita maksimalkan sebagai satu tolak ukur bagaimana kehidupan beragama ke depan kita bangun. Dari sekian banyak kasus penodaan agama, setidaknya ada 4 kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi atau dialog gitu ya, yang sebetulnya juga menjadikan pemerintah punya posisi yang bisa dilanjutkan pada masa yang selanjutnya, pada masa yang akan datang. Kasus Ustadz Abdus Somad, kemudian kasus Andre Taulani, kemudian kasus anaknya Soekarno, Sukmawati, kemudian satu lagi ada Gus Muafik. Ini 4 kasus yang muncul di tahun 2019 terkait penodaan agama, tapi kemudian diselesaikan dengan cara-cara non pidana. Nah, ini contoh baik sebetulnya gitu ya. Kita terlepas dari ini kemudian afirmasi atau karena dia tokoh gitu ya, tapi kemudian kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya kalau negara mau, dia bisa bersikap tegas, mengambil jalan non pidana untuk kasus-kasus yang dianggap menodai agama. Kira-kira begitu. Kasusnya ramai dulu, jadi perbincangan publik. Betul. Soal tadi ya, soal peran wilayah ya, menarik gitu karena banyak juga yang kemudian mengintimidasi kami karena merasa wah ini profilasi wilayah saya, profesi saya kok dibilang tidak toleran sementara. Nah ini menarik, saya kira
apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz itu gambaran faktual ya. Kalau kita bicara data, bicara evidence ya, begitulah kenyataannya. Tapi yang barangkali penting untuk dipertanyakan adalah bagaimana membaca ini. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Mas Hafiz ya. Tapi saya ingin mengatakan paling tidak ada dua hal yang penting lah saya kira untuk membaca atau melihat tren, memaknai tren ini. Yang pertama soal pahami bahwa provinsi-provinsi itu di banyak kasus dia adalah lokus, dia lokus, dia tempat di mana peristiwa terjadi karena ada beberapa pemerintah daerah, kemudian aktor atau tokoh di daerah itu komplain, kami kan tidak berkontribusi atas terjadinya kasus ini. Itu kalau melihat data hanya sebagai provinsi, hanya sebagai lokus gitu ya. Tapi jangan lupa tadi Mas Hafiz sudah dengan sangat baik menjelaskan bagaimana fenomena Aceh kan. Dia tidak hanya lokus. Kalau dibaca dari sisi lokus saja, saya kira clear bahwa mestinya tidak ada yang terlalu baper melihat data ini. Karena berkontribusi tidak hanya satu orang. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada faktor vertikal, ada faktor regulasi yang juga mesti dicek. Kenapa misalnya peristiwa ini begitu banyak terjadi di tempat ini? Oke, baik. Menarik mengenai regulasi tadi yang disampaikan Mas Halili dan juga tadi persetujuan diam-diam disampaikan Mas Hafiz. Bagaimana kemudian untuk kedepannya, kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih kawan setara masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi santai siang hari ini bersama dengan Mas Halili dan Mas Hafiz. Kita berbicara mengenai regulasi tadi. Mas Halili bisa dilanjutkan dan sedikit komentar mengenai persetujuan diam-diam. Pentingnya kepala daerah dalam hal ini. Ya, kan sebenarnya secara umum sih yang mau kita garis bawahi faktor leadership, faktor kepemimpinan yang menentukan. Kan banyak juga pemerintah daerah itu yang bukan mengklaim tidak bertanggung jawab karena regulasi ini keluar pada era sebelumnya. Ini saya kira ya ini problem kita di mana mestinya kalau pemimpin itu memang punya jiwa kepemimpinan, dia harus lihat semua regulasi itu sebagai produk dari entitas pemerintahan, bukan perorangan elit gitu. Kalau begitu cara pandangnya kan itu perorangan elit. Jadi menurut saya leadership itu sangat menentukan. Adakah contoh baik di mana pemerintah daerah itu mengoreksi kesalahan-kesalahan regulasional yang terjadi sebelumnya? Ya ada, banyak saya kira. Misalnya dalam studi indeks kota toleran kan kita sangat mengapresiasi contoh nyata misalnya kota Bekasi di tengah Jawa Barat yang problematis. Tapi kota Bekasi kan menunjukkan betapa sesungguhnya leadership itu bisa mengatasi persoalan termasuk persoalan dari segi regulasi. Kita ingat barangkali kasus Santa Clara ya, Santa Clara di mana memang restriksi dimungkinkan gitu ya, regulasi juga memungkinkan restriksi itu, tapi pemerintah kota dalam hal ini Bupati Wali Kota itu memilih untuk mengatakan tidak pada aspirasi toleransi itu. Jadi leadership itu sangat menentukan menurut saya. Yang lain yang bisa kita contoh dari sisi regulasi ya upah saya kira. Kalau BBM ya, BBM itu kan kami punya studi ada paling tidak 9 lokus diskriminasi di dalam PBM 2 Menteri itu tahun 2016 tahun 2006 ya. Di PBM 2006 itu kan ada restriksi, ada pembatasan yang sebenarnya dari sisi intensi itu merugikan minoritas. Hanya kota-kota misalnya dia mengeluarkan regulasi yang di tingkat nasional itu sebenarnya restriktif, tapi di tingkat lokal ternyata enggak. Jadi ketika
ada sekelompok minoritas dalam konteks ini Muslim ya, itu mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat dalam BBM, mereka fasilitasi, mereka akan mediasi, mereka akan bantu, jadi mempermudah sehingga regulasi nasional yang secara umum itu muatannya restriksi gitu ya, di tingkat lokal, regulasi lokal itu diterjemahkannya sebagai fasilitasi, itu kan menarik gitu. Dan tapi kan itu kemudian catatannya masyarakat kemungkinan bingung gitu. Gantian masyarakat posisinya gampang melihat bagaimana regulasi. Juga kan tinggal kan ya kita negara yang utuh masyarakatnya sudah tentu saja sangat patronis gitu ya. Gimana kata patronnya lah. Jadi disitulah kenapa tadi saya meng-highlight, memberikan garis bawah soal leadership. Jadi kepemimpinan tadi Mas Hafiz mengingatkan kita soal ya hadirlah dengan berbicara tegas gitu. Karena statement publik itu akan memberikan energi gitu ya, agar tadi masyarakat yang bingung itu, yang potensial bingung itu, dengan statement yang nyata dari leader di lokal itu akan memberikan energi bagi praktik dan kemajuan toleransi di situ dan penghormatan terhadap kebebasan beragama berkeyakinan yang itu juga disandang oleh teman-teman minoritas di lokasi sistem. Mas Hafiz, bagaimana isu ini tidak, walaupun susah terbantahkan ya, ini kemudian banyak ditarik-tarik ke ranah politis. Ada berbagai regulasi yang diciptakan, biasanya misalnya mendekat ajang pilkada begitu, atau ada event-event politik tertentu begitu. Bagaimana kemudian kita menegaskan bahwa oke, ini memang ada kaitan politis, tapi jangan terlalu ditarik ke ranah sana. Iya, pertama memang begini, kecenderungan masyarakat timur ini kan saat ini memang banyak riset lah, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, menguatnya penggunaan agama ya di ruang publik. Jadi kalau saya sering bercanda dengan teman-teman, ini sebenarnya kita sedang surplus penggunaan agama dalam ruang publik, tapi kemudian ketika tidak bisa mencapai titik substansi, orang berlomba-lomba untuk memunculkan simbol. Semua orang kemudian ingin dianggap baik, beragama, termasuk para pimpinan politik menggunakan simbol agama untuk dan tidak jarang untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, ketika publik juga tidak diberikan satu pendidikan politik yang betul-betul sesuai dengan arah demokrasi kita, di satu sisi juga publik tidak diberikan pengajaran keagamaan yang memang betul-betul bisa memberikan pemahaman yang utuh soal apa itu agama, maka kecenderungan menggunakan agama sebagai alat politik itu tetap akan ada. Maksud saya begini, ketika dunia internet semakin kuat, semua orang bisa mengakses WhatsApp, bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Tapi di satu sisi kadar kualitas melek internet, terutama di kalangan-kalangan yang memang naturalisasi internet gitu ya, artinya mereka lahir dengan surat menyurat, tapi kemudian hidup di masa yang informasinya membludak. Nah, kemampuan untuk mengecek kembali informasi, kemampuan literasi dalam internet dan informasi online itu kemudian membuat informasi yang diterima itu seakan-akan sudah sebagai informasi yang final dan tidak perlu diklarifikasi, dicek kembali. Misalkan begini, bahkan orang belajar agama itu dari internet gitu ya, dari WhatsApp, dari media, dari YouTube, kemudian dari yang lain. Nah, itu yang kemudian membuat bahaya dalam konteks keagamaan. Bahaya dalam arti begini, kita tidak tahu ilmunya dari mana, belajarnya dari mana, runut keilmuannya seperti apa, dan seberapa kuat pendapat ini bisa digunakan sebagai basis. Ketika semua orang menganggap pandangan keagamaan itu apa yang dia terima dari internet, dan kemudian pemerintah menggunakan ini sebagai satu alat untuk provokasi, maka situasi pelanggaran dan penggunaan agama sebagai alat politik itu akan muncul. Misalkan begini, sebetulnya bagaimana sih kita membangun kehidupan dengan non-muslim yang ada di samping kita gitu ya. Kita dapat dari YouTube gitu ya. Yang di YouTube atau dari WhatsApp tiba-tiba yang muncul adalah informasi-informasi keagamaan yang konservatif. Jadi kalau misalkan ada
non muslim di samping kita, rumah kita, lingkungan kita tidak berkah gitu, atau bahkan informasi soal misionari, kristenisasi dan lain sebagainya gitu. Itu yang diterima oleh dalam tanda kutip kadang orang tua yang memang dari sisi keluarga harus menjaga kewibawaan otoritasnya, baik itu dari sisi keagamaan ataupun dari sisi ekonomi gitu ya, dalam tanda kutip. Sehingga memang arahan-arahan bagaimana seharusnya membangun kehidupan bermasyarakat itu tidak berasal dari nilai-nilai yang seharusnya memang dilakukan oleh seorang muslim. Makanya apa yang dilakukan oleh organisasi seperti NU, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan yang kuat yang memang berasal dari tradisi keagamaan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang seharusnya disebar ke masyarakat sehingga masyarakat punya imunitas gitu Mbak. Imunitas dalam merespon provokasi, propaganda, intoleransi dan konservatisme. Sama kayak kita misalkan vaksin itu kan imunitas ya. Ketika ada virus datang ya kita antibodi kita sudah muncul. Nah, masyarakat kita belum punya itu. Imunitas bagaimana mereka merespon intoleransi dan konservatisme sehingga ketika provokasi pimpinan politik menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dia, itu masyarakat sudah aware. Menurut Mas Hafiz itu masyarakat harus berinisiatif? Harusnya negara. Harusnya Jadi negara. ini dalam konteks tadi, ketika ada PR intoleransi, konservatisme, akar dari munculnya simptom-simptom intoleransi dan dan kekerasan, pelanggaran kebebasan beragama, maka negara harus mendiagnosa akarnya dan kemudian menciptakan vaksin yang sesuai dengan membentuk imunitas kekebalan masyarakat ketika merespon provokasi dari luar tadi. Oke. Diagnosa itu kan bisa betul, bisa akurat 100%, bisa 90%. Ya. Sehingga kadang-kadang kita perlu second opinion begitu kalau berobat ke dokter misalnya gitu. Mas Halili ada perspektif mengenai peran negara? Sebenarnya kan begini, itu lebih kenapa kita meminta negara? Itu lebih pada level inisiatif sih. Tapi dari nanti dari inisiatif itu pada tataran implementasinya tentu tidak bisa negara sendiri. Kolaborasi itu harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat ya, negara maupun masyarakat sipil. Karena begini, kenapa inisiatif ini kita tuntut pada negara? Ya negara harusnya memposisikan situasi ini. Tadi perbincangan kita kan soal politisasi ya. Ini kan daya rusak dari politisasi itu luar biasa, terutama pada aspek merusak penerimaan dan memperbesar ruang penolakan, kan itu sungguhnya. Kalau konflik yang bisa didekati dengan misalnya mekanisme pidana, negara tidak sulit sebenarnya mengatasi itu. Tapi ketika ini sudah menyentuh wilayah psikologis penolakan, ini bahayanya karena di begitu banyak riset penerimaan atas kebinekaan itu prediktor terbesar, prediktor terkuat, tertinggi untuk keberhasilan membangun koeksistensi damai, bahkan memerangi violent extremism kekerasan. Jadi prediktor utamanya itu penerimaan atas kebinekaan. Nah, politisasi ini daya rusak paling besarnya itu pada penguatan ruang bagi penolakan. Dengan dia masuk pada politik, sentimennya mungkin pada mulanya dibangun untuk kepentingan insentif elektoral, gitu. Pada umumnya begitu. Tapi residu dari ini semua adalah menguatnya perasaan saya harus menolak dia. Ketika sekat-sekat itu semakin menguat, segregasi semakin tinggi, resistansi semakin meningkat, dan begitu resistensi terhadap yang berbeda itu meningkat, disitulah keberagaman menjadi semakin sempit ruang untuk bisa hidup atau tumbuh. Makanya kalau kita minta negara itu sebenarnya untuk memastikan bahwa penyakit yang mengancam gitu ya kebinekaan kita, kan diversity itu bukan saja dia taken for granted, tapi dia socially constructed dan politically accepted. Para pendiri negara kita sudah memilih untuk menjadi negara pluralis, menjadi negara Pancasila, negara Bhinneka,
Nah, ketika kebinekaan ini terancam melalui misalnya yang paling sering kita saksikan politisasi oleh para elit, maka harus ada tindakan yang dilakukan oleh negara. Salah satunya melalui regulasi. Misalnya tersedia tidak mekanisme pemberian sanksi bagi elit politik yang main-main dengan isu agama untuk kepentingan inisiatif elektoral, kan tidak ada. Kalau itu belum ada, maka sebetulnya inisiatif atau pakai bahasanya Mas Hafiz tadi, vaksin yang diharapkan itu di level diagnosis saja itu belum, yang mendiagnosis itu belum serius karena step-step untuk mengatasi simptom gejala itu tidak jelas. Dalam aspek politisasi kelihatan sekali. Di mana misalnya kalau kita bicara soal politisasi identitas yang menjadi keresahan kita, terutama sejak tahun 2016, 17 ya. Sebelum itu sih di 14-an udah 2012 menguatnya waktu Pilkada DKI 2012 ya itu sudah muncul. Kemudian ya gejalanya sudah kelihatan banget, dan kalau tidak ada regulasi yang memastikan bahwa pelaku pelanggaran berupa politisasi itu disanksi, saya kira politisi akan fine-fine aja menggunakan isu sentimen agama sebagai alat untuk meskipun harus hati-hati ya, saya tambahkan Pak ya, harus hati-hati itu dalam arti dalam konteks kebebasan beragama kan sebetulnya ini hukum asalnya kira-kira ya, menggunakan agama untuk kehidupan bernegara itu sah, boleh gitu ya, itu hukum asalnya. Tapi kemudian prinsip non diskriminasi dan negara tidak boleh berat sebelah itu yang kemudian harus ditegaskan dalam konteks negara agama itu. Secara praktek kemudian hampir semua negara, institusi pemerintahan yang menerapkan sistem agama itu cenderung diskriminatif, bahkan melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama tadi, sehingga para ahli HAM dan kebebasan beragama internasional lebih mendorong agar memang negara jangan pernah main-main nih dengan ini gitu ya, dengan agama. Karena kalau misalkan kita lihat beberapa negara seperti Inggris atau beberapa negara lain ya, mereka mencantumkan agama itu sebagai agama negara. Nah, dalam konteks penarikan agama di ruang politik yang perlu ditegaskan dalam konteks regulasi tadi yang disampaikan oleh Mas Haluli soal ruang masyarakat untuk menggunakan agama dalam konteks kehidupan publik tetap terjaga, tapi di sisi yang lain larangan untuk mendiskriminasi itu tetap harus menjadi tolok ukur utama. Jadi misalkan apakah kemudian dalam konteks menarik agama dalam ruang politik itu memunculkan aspek diskriminatif atau pembedaan terhadap kelompok yang terutama minoritas dan rentan. Kalau misalkan dia memunculkan tindakan diskriminatif, maka negara harus bersikap tegas gitu ya. Tapi ketika misalkan dia bisa dikelola sedemikian rupa dalam arti setiap orang bisa menyampaikan dan menikmati hak-haknya secara independen dan setara gitu ya, maka negara harus menjaga diri untuk tidak intervensi gitu. Karena agak tipis sebetulnya antara memang membatasi ruang itu kemudian atau membuka ruang itu selebar-lebarnya. Oke. Untuk mengawal negara kita juga perlu masyarakat sipil, karena kebebasan beragama isu ataupun bagian dari HAM, dan isu HAM ini memang harus dijaga bersama, tidak hanya masyarakat tapi masyarakat sipil. Banyak kemudian kritik yang mengatakan belakangan ini masyarakat sipil sudah mulai lambat, tidak berlari kencang seperti dahulu kala. Betul tidak seperti itu, Mas Hafiz? Atau ada perspektif? Menurut saya soal ini ya, soal perubahan sistem politik, perubahan sosial, ya kondisi sosial politik di Indonesia gitu ya. Ketika misalkan masa Orde Baru, ketika rezim memang betul-betul berada vis-a-vis dengan dengan masyarakat sipil, ya metode yang digunakan pun ya seperti itu gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ketika misalkan kondisi sosial politik berubah, ada banyak masyarakat sipil juga bahkan gitu ya yang masuk di pemerintahan sebagai satu proses sarana advokasi ya.
kecenderungan mengubah strategi menurut saya penting. Tinggal lagi begini, apakah satu gerakan organisasi masyarakat sipil harus kita lihat sebagai satu sarana atau sebagai tujuan gitu ya. Kita mengkritik pemerintah itu tujuan atau sarana, katakanlah begitu gitu ya. Kita berada face to face dengan pemerintahan itu sebagai tujuan atau sebagai sarana. Kalau saya di HRWG misalkan dengan beberapa teman-teman yang lain memang menganggap kritik, intervensi, apapun itu yang kita bangun dan relasinya kemudian dengan negara adalah sarana. Karena tujuan besarnya adalah kita mengubah dan memastikan bahwa kelompok paling rentan, mereka yang memang terdampak dari pelanggaran HAM, diskriminasi dan lain sebagainya, itu bisa lebih baik, menikmati hak-haknya secara bebas. Sehingga apapun caranya selama itu bisa menjaga independensi sebagai organisasi masyarakat sipil ya itu sah-sah saja gitu ya. Kita sebut dengan critical engagement misalkan gitu ya, dalam situasi tertentu kita engage dan kemudian memberikan arah perbaikan kepada situasi. Yang penting juga soal bagaimana kita mempersepsi negara gitu ya. Dalam situasi tertentu ada penolakan, resistensi bahwa memang pelanggaran HAM itu kan terjadi karena negara unwilling atau unable. Unwilling memang dari komitmennya tidak mau. Mau sekeras apapun pemerintah Myanmar kita desak gitu ya, kecuali nanti ada desakan politik, embargo ekonomi atau ancaman-ancaman mahkamah internasional gitu ya, bisa jadi mereka nggak akan berubah, malah sebaliknya respon internasional direspon dengan represi gitu ya di internalnya, karena memang unwilling. Tapi di satu sisi ada istilahnya unable. Unable itu macam-macam, baik itu faktor internal atau faktor eksternal. Faktor eksternalnya karena ketidakmampuan, bisa jadi karena faktor internalnya karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan gitu. Dalam hal pemerintah mau berkomitmen tapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan bagaimana caranya mendeliver kemauannya itu gitu ya, untuk melindungi kelompok minoritas ya, masyarakat sipil harus masuk. Akademisi harus masuk gitu loh, memperkuat gitu ya, kira-kira begitu. Mas Lili? Ya memang ada pergeseran. Itu wilayah, itu bukan wilayah eksistensial, itu wilayah strategis saya kira. Masyarakat sipil tidak bisa saya kira kemudian dipaksa untuk berada pada satu wilayah strategis tertentu ketika dia berhadapan dengan negara. Variabel bagaimana level koersi itu juga menentukan strategi kita. Kalau kemudian dianggap ada determinasi yang menurun, itu lebih ke pilihan-pilihan strategis. Jangan lupa masyarakat sipil sekarang sudah banyak yang memilih untuk hidup langsung dengan masyarakat. Misal teman-teman ketika melihat ada dalam isu KBB ada persoalan bahwa perempuan mengalami kerentanan berlipat gitu ya. Jadi dia potensial mengalami multiple vulnerability ya. Dia mengalami kerentanan yang berlipat gitu. Mereka tidak banyak ke negara karena negara akan cenderung menggunakan pendekatan afirmatif yang itu pasti butuh waktu panjang. Maka untuk mengatasi situasi ini ya teman-teman masyarakat sipil memilih untuk datang ke daerah-daerah, ke komunitas-komunitas, kemudian membentuk misalnya perempuan adalah, atau ada yang perempuan damai, yang si perempuan damai misalnya. Ada yang memilih untuk memperbaiki tata kelola pengetahuan dalam perspektif gender, kemudian ada ulama perempuan gitu. Itu kan sebenarnya upaya yang levelnya level strategis dan itu bisa dilihat berbeda kalau dilihat dari situ. Tapi begitulah cara masyarakat sipil berinteraksi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik yang ada di sekitar. Menutup diskusi santai kita siang hari ini, rekomendasi utama urgent yang harus dilakukan pemerintah segera dalam kaitannya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia apa, Mas? Pertama tentu memperkuat arah politik kebijakan nasional dan di lokal gitu ya. Artinya selama ini kan kita nggak punya rencana jangka panjang dalam konteks kebebasan beragama, kita mau mencapai apa.
relatif masih reaktif, walaupun komitmen itu sudah ada. Jadi misalkan ada kasus apa direspon dengan regulasi, ada kasus apa respon regulasi. Padahal kan sebetulnya kita perlu arah membangun kehidupan masyarakat yang memang di satu sisi kecenderungan masyarakat semakin menguat untuk menarik agama dalam kehidupan publik, tapi di sisi yang lain negara juga harus punya amunisi untuk membangun titik keseimbangan gitu ya, antara memang menarik nilai agama dalam kehidupan di satu sisi, tapi di sisi yang lain negara harus menjaga hak asasi manusia. Nah, salah satu sarana yang bisa digunakan sebetulnya kan membuka ruang-ruang diskusi secara terbuka, ruang publik, partisipasi dari semua elemen, semua kelompok minoritas dan memang kelompok rentan yang lain terutama, termasuk juga mencegah diri untuk menggunakan pasal-pasal yang cenderung represif. Jadi misalkan penodaan, kemudian undang-undang ITE gitu ya, yang sebetulnya tidak perlu digunakan sebagai alat untuk represif, tapi justru digunakan alat untuk menguji sejauh mana diskusi yang ada di masyarakat gitu ya, diskusi yang ada di antara organisasi keagamaan dan termasuk juga posisi yang akan diambil oleh negara itu bisa betul-betul menjadi pedoman bagi negara untuk membangun masyarakat ke depan. Kira-kira begitu. Jadi dua hal itu sih menurut saya. Mas Ayu. Ya, saya ingin satu hal saja sebenarnya yang harus dilakukan oleh negara adalah mengenali persoalan kuncinya. Mengenali akar gitu. Yeah. Jadi jangan mengatasi persoalan itu, tidak mengatasi akar dari persoalan-persoalan itu. Ini persoalan bunga, persoalan cantik-cantik, soal kalau orang Jawa bilangnya soal wangun-wangun gitu ya. Regulasi yang sifatnya reaktif itu kan sebenarnya di level itu. Yeah. Dia tidak mungkin ya tidak mungkin kita harapkan untuk mengatasi persoalan kunci kalau memang level responsnya itu level reaktif gitu. Jadi harus mengenali dulu. Kalau Setara tadi mengatakan akarnya sih sebenarnya persoalan paling utamanya itu ada 7 ya, yang kalau kita mau katakan ya ada di lapis negara, ada di lapis masyarakat. Di lapis negara itu ada persoalan regulasi, maka politik kebijakan nasional belum di situ. Yang lain ada persoalan kapasitas ya. Aparat kita itu banyak yang tidak capable. Kalau menggunakan bahasanya Mas Hafiz memang ya unable barangkali. Iya. Ya bayangkan Satpol PP itu ketika terjadi persekusi kan pastinya melindungi yang menjadi korban. Nah ini justru terlibat aktif untuk mereviktimisasi. Ini kan persoalannya. Padahal dia hidup dari negara Pancasila, gaji dia tiap bulan dihidupi oleh APBN dari negara Pancasila. Dan kalau dia tidak menghargai kebinekaan, tidak melindungi korban, artinya dia tidak taat pada konstitusi negara. Kan kira-kira begitu. Tapi begitu banyak aparatur kita yang gagap melakukan hal ini. Yang lain adalah persoalan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang adil itu tentu menjadi salah satu harapan. Ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara adil, ya disitulah persoalan sesungguhnya. Dalam hak asasi manusia misalnya ada doktrin impunitas semper aditera evitat. Ketiadaan penegakan hukum itu pasti akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar. Kalau ada persekusi terhadap minoritas dan itu dibiarkan, pasti itu akan mengundang persekusi yang lain pada masa yang akan datang. Yang lain adalah persoalan di level warga. Misalnya ada persoalan iliterasi. Disitulah pendidikan harus mengambil peran untuk mengintervensi. Ada persoalan tadi segregasi, ada persoalan menipisnya ruang-ruang kehidupan. Ini juga harus dilakukan. Dan kita tidak hanya bisa berharap pada pendidikan, karena masyarakat juga harus dibangun. Kalau menggunakan bahasanya Mas Hafiz, ya vaksin untuk membangun imunitas itu penting. Tapi kalau secara sosial resiliensi itu penting. Jadi masyarakat memang harus dibangun ketahanan. Karena ketahanan itu penting untuk membentengi mereka dari kemungkinan intrusi hal-hal negatif, termasuk penguatan narasi-narasi konservatif yang mengkafirkan dengan mudah yang lain, menghalalkan bahkan darah lain. Itu banyak sekarang. Dan ruang perjumpaan itu menjadi salah satu jawaban. Yang lain kita melihat ada fenomena peningkatan kapasitas koersif.
Orang dulu kalau mau persekusi yang lain pikir-pikir, karena negara di situ kan. Nah, sekarang dengan modal duit berapa gitu datang ke digital printing dan dia ngeprint 3 kali 1 meter tulisannya gereja ini disegel, kemudian ditempel sendiri dan dia mobilisasi orang gitu. Jadi reaksi semacam ini ternyata bukan hanya negara yang bisa lakukan, warga juga, dan ini harus diatasi menurut saya. Yang lain adalah persoalan peningkatan konservatisme. Di masa yang lalu kan nenek moyang itu sudah berbeda. Tapi ya mereka tidak perlu kelahi untuk mengatakan saya yang paling benar. Tapi sekarang kan ada begitu banyak gejala di mana penegasan sesungguhnya adalah kita sedang mengalami penguatan konservatisme. Jadi persoalan-persoalan ini ya memang harus diatasi oleh negara bekerjasama dengan masyarakat. Kerangkanya jelas bahwa kita negara demokrasi, kita negara hukum ya, sehingga langkah-langkah presisi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu tetap harus kita tuntut, kita kawal, kita mintakan kepada negara. Saya kira begitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Halili, terima kasih Mas Hafiz sudah berbagi perspektif. Ada banyak catatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 sebelumnya hingga saat ini ya. Banyak PR yang tampaknya juga harus dikerjakan, tidak hanya peran negara, masyarakat sipil, tapi kita semua sebagai anak bangsa sama-sama harus mengawal isu ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan kami siang hari ini. Kita jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.